bagi kita di dalam, mohon diisi. Ya kita karena ini diskusi LSA memang kita harus berpadat-padat. Tetapi ketika di dalam kita bisa lebih fokus dan bisa lebih partisipatif. Oke, kita lanjut. Dapat makan itu. Kita lanjut kepada Profesor Dr. Ibrahim Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Adinda Bulsa, Mas Muhammad, Adinda Kuman, ini adalah anak buah. Staf pengajar yang kalau sini bang bos kita Umar. Alhamdulillah. Jadi judul yang diberikan kepada saya ini luar biasa. Manusia Indonesia dan ideologi dalam pandangan kebudayaan. Kalau tadi Romo Mahmi sudah memberikan pandangan mengenai ideologi, saya mencoba memberikan definisi saja langsung. Ya. Ideologi adalah yang positif ini, ada juga yang negatif kata nomor ini. Seperangkat kepercayaan, teori dan doktrin yang terintegrasi dan yang juga mendukung dan membantu mengarahkan aksi-aksi mereka sebagai suatu masyarakat. Sekarang pertanyaan, apa betul orang Indonesia itu memakai ideologi dalam arti ini, yaitu ideologi Pancasila, sehingga menggerakkan mereka berbuat baik, ya, ujung-ujungnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Itu betul. Ini pertanyaan ini sekarang ini. Ya, semua kita sekarang berubah sama sekali. Yang pertama lah, katakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu Tuhan kan yang Maha Esa, yang mutlak kata Romo. Saya sengaja bawa selalu dolar saya, selembar dolar, ya, yang oleh orang Amerika. Dalam pada setiap dolar ini ditulis in God we trust, pada Tuhan kami percaya, bukan pada duit ini. Saya punya teman seorang koruptor besar, saya jumpa dia, saya tanya, kalau you lihat uang rupiahnya apa ini? Pada uang ini saya beriman, katanya. Nah, jadi nilai pertama dari Pancasila ini selama yang tinggalkan. Mereka nggak bertuhan, orang yang korupsi itu nggak bertuhan itu. Tidak mungkin seorang yang percaya Tuhan korupsi, tidak mungkin. Sudah pokoknya itu sudah aksioma itu, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi mengenai ideologi, ya. Kemudian mengenai kebudayaan. Ya, kebudayaan ini saya pinjam dari saya punya senior Sultan Tagir dari Solo. Ya. Dia mengatakan nilai-nilai sebagai kekuatan-kekuatan yang mengintegrasikan dalam kehidupan masyarakat dan kultur merupakan karya, itu judul buku dia, Profesor Dr. Sultan Ali Sabana tahun berapa itu? 74. Sebagai hasil studi beliau yang bermula dari 33 kali presentasi melalui Radio Republik Indonesia antara tahun 54 dan 55. Presentasi tersebut beliau lakukan atas permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya stop di sini, kenapa? Karena dulu itu tinggal Kementerian Pendidikan, kebudayaannya dikasih kepada turisme. Masa kebudayaan kita itu turisme, jangan benar aja. Saya protes ke Bappenas, saya protes kemana-mana. Kalau ini tidak dikembalikan, saya juga minta mundur dari Republik Indonesia ini. Tidak bisa. Malah saya lebih penting lagi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Itu asli nama dari para pendiri Republik ini sebenarnya. Tiga-tiga ini. Jadi kalau menjadi manusia yang seutuhnya, dalam dirinya yang berimbang antara pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kalau tiga-tiga ini tidak dalam diri kita tidak perlu utuh. Apa artinya? Pendidikan itu bukan di sekolah, ada pendidikan di sekolah.
Sekolah itu apa? Pengajaran. Saya memberikan kuliah tiap hari itu di Unas itu hampir setengah saya memberikan pendidikan. Pengajaran sudah ini print out, baca sendiri, ini buku. Mau buka website segala macam, silakan. Ini berarti pendidikan juga, Bro? Ini pendidikan hari ini. Jadi kita ini mendidik. Jadi saya di Romo ini pendidik sekarang di sini nih. Ya, mengadakan pendidikan. Bukan pengajaran itu gampang sekali, itu teknis. Saya punya teman, seorang dokter. Saya bilang bunuh itu musuh saya itu. Saya bayar 150 juta, langsung dia bunuh. Saya bilang sama dia, Anda itu nggak punya pendidikan, Anda punya pengajaran. Ya? Jadi teknis kedokteran itu pengajaran. Pendidikan itu di mana mulainya? Di sini, home education, pendidikan rumah. Ya, kalau orang-orang yang tidak pernah korupsi, itu berarti dia punya pendidikan rumah. Kalau orang-orang pernah korupsi, dia nggak pernah mengalami pendidikan rumah. Itu artinya rumah tangga yang hancur lebur. Ya, nah sekarang kalau kita lihat begitu banyak para petinggi kita jadi koruptor, ya, kita dipilih apa? Dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Waduh, bagaimana itu mungkin itu? Tidak mungkin lagi. Kita harus merubah sama sekali. Oleh karena itu kita harus dilihat mereka harus hadir di sini dengar ceritanya Romo dengan cerita yang saya hari ini. Sebenarnya begitu. Ya, kalau perlu kita adakan pertemuan persaudaraan ini di DPR MPR, suruh dengar. Di kabinet, rapat kabinet kita hadir. Jadi pendidikan bangsa ya, Bro. Jadi itu. Nah, kalau kita mau lihat lagi pikirannya Sultan Kabir itu nilai, dia ambil 6 nilai universal dari halaman 4. Ya. Dia mengatakan kebudayaan itu adalah konfigurasi nilai-nilai. Dia ambil 6 nilai aja yang universal. Di mana-mana ada nilai itu. Di sini, di rumah, di masyarakat, di mana-mana. Nilai agama. Ada nggak di rumah ini? Pasti loh. Pak Guru saya ini kan mantan gitu ya. Sekarang nggak lagi ya. Partai masih ketua umum. Oh, masih. Jadi ini pasti ada home education di sini ya. Ada nilai agama di sini ya. Kedua, nilai seni. Itu nilai seni. Yang ketiga, nilai solidaritas. Ini yang paling, kalau ini nilai solidaritas itu sebenarnya sila berapa? Sila ketiga, persatuan. Tidak ada rasa nilai solidaritas di Indonesia. Yang keempat itu nilai politik. Yang kelima nilai ekonomi. Yang keenam sains, nilai ilmu pengetahuan. 6 nilai ini oleh Pak Kabir dia gambarkan pada 3 as. Dapatlah konfigurasi nilai. Kalau budaya kita sudah mendekati sempurna, pasti bentuknya heksagon. Dengan 6 titik kan bukan. Tapi kalau kita ada research ya, saya rasa bentuk budaya kita itu sangat jelek gitu loh. Misalnya kita olah satu-satu lah. Sekarang nilai agama orang Indonesia dekat dengan titik silam atau jauh dari titik silam? Kalau dekat dengan titik silam berarti 0 kan? Nah, beres nilai agamanya. Agamanya ada, tapi nilainya belum tentu. Salah. Sebab korupsi itu melanggar apa? Nilai ketuhanan, nilai agama itu. Ada agama yang mengizinkan kita korupsi? Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita ada riset seluruh Indonesia sekarang, nilai agama itu dekat dengan titik 0. Ya, dekat. Seni itu juga seni tari, seni itu. Tapi bukan itu estetikanya sebenarnya. Ada nggak orang kita mempunyai estetika? Ya ada. Melihat orang miskin itu ketawa dia. Atau dia naik mobil Mercedes, ya, meluncur tuh air, coy itu ketawa dia lihat kita basah. Kita jalan kaki, saya jalan kaki, ya. Itu ada nilai seni itu, bukan ya. Kita tanya sekarang sama bekas menteri